Salam, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Andreas Reku Mumila, NIM 17030080013, kelas A reguler sore, prodi Sosiologi. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait hasil analisis saya, review buku ke-16 kajian seminar masalah-masalah sosial, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting di sini dengan judul buku Pemahaman Ras dan Hubungan Etnis. Nah, di sini yang pertama kita berbicara orang asing sebagai fenomena sosial. Nah, di sini konsep orang asing membantu memahami bagaimana orang lain bisa memahami hubungan antara kelompok. Di sini harus menyadari bahwa perbedaan antara berbagai masyarakat penyebab masing-masing kelompok memandang kelompok lain sebagai orang asing di antara orang-orang terisolasi. Nah, kedatangan orang asing selalu menjadi sesuatu yang penting yang sering menimbulkan respon nasional yang kuat. Nah, di sini juga kita berbicara kelompok minoritas. Di sini mendefinisikan bagaimana karakteristik kelompok minoritas. Sosiologi menggunakan istilah kelompok yang tidak menunjuk representasi dan memeri kelompok, tetapi untuk menunjukkan daya dan status relatifnya dalam suatu masyarakat, di mana hal ini dalam perjanjian perang dunia untuk melindungi sekitar 22 tahun dari 10 juta orang di Eropa Tengah. Di sini penggunaan istilah adalah paling sering terjadi sebagai deskripsi fitur biologis dan sifat-sifat nasional, karena orang-orang membuat sketsa di antara individu dan nasional. Nah, di sini juga kita berbicara kelompok ras dan etnis. Di sini membedakan perbedaan kelompok antara kelompok ras dan etnis. Di sini sendiri ras adalah kategorisasi di mana orang-orang berbagi tesis karakteristik biologis yang terlihat menganggap diri mereka atau dianggap oleh orang lain sebagai kelompok. Nah, di sini kita berbicara pandangan pertama bahwa ras mungkin tampak mudah untuk mengelompokkan orang, tetapi tidak terisolasi. Nah, di sini juga kita berbicara masa pribadi dan masa publik. Di sini mendefinisikan hubungan antara masa pribadi dan masa publik, baik etnosentrisme dan subjektivitas. Di sini terjadi dalam masalah yang melibatkan hubungan antara kelompok. Di dalam imajinasi sosiolog untuk menjelaskan bahwa koneksi yang rumit antara pola kehidupan masyarakat, individu, dan historis masyarakat yang lebih benar. Nah, di sini juga kita berbicara perspektif sosiologis. Di sini mengevaluasi perspektif sosiologis, apa yang memberi kita mengelompokkan minoritas melalui penyediaan ilmiah. Maka sosiolog berusaha untuk menentukan kekuatan sosial yang mempengaruhi perilaku untuk mengidentifikasi pola berulang yang membantu mereka bertaruh untuk memahami perilaku itu, tetapi menggunakan dokumentasi historis, laporan survei negatif, bahkan jurnalistik dan pengamatan secara langsung. Di sini juga kita berbicara teoris interaksionis. Di sini pendekatan teoris ketiga adalah interaksionis. Di sini meneliti bahwa dunia mikro pola interaksi pribadi di dalam kehidupan daripada aspek sosial, maka makro lembaga sosial dan antara konflik interaksi simbolis, maka kita didefinisi digunakan orang dengan satu sama lain, tetapi memberikan suatu pemahaman yang visual yang menciptakan penafsiran situasi kehidupan mereka, baik simbol maupun yang diciptakan secara ekspresi. Di sini juga kita berbicara konsep budaya. Budaya berdampak pada persepsi seseorang
manusia keduanya menciptakan dunia sosial, tapi mereka sendiri dan evaluasi lebih lanjut dalam berbagai tindakan yang hidup dalam masyarakat kita. Tetapi menciptakan dari berbagai aturan, pola perilaku kita telah membentuk kehidupan kita, bagaimana cara kita mengalami di dunia sekitaran kita. Nah, di sini juga kita berbicara teori terintegrasi minoritas. Di sini mengevaluasi 3 model kemungkinan integrasi minoritas dalam masyarakat. Lebih dari 80 juta imigran datang ke Amerika Serikat. Sejauh mana didirikan sebagai bangsa selama imigrasi seluas ini? 3 teori dalam beberapa telah muncul mengenai bagaimana orang-orang berbeda secara etnis. Di sini juga kita berbicara stratifikasi etnis dan rasial. Di sini hubungan antara kelompok di mana minoritas banyak dipengaruhi oleh kondisi struktural karena perbedaan budaya, struktur sosial, pola perilaku dan terorganisir di antara komponen. Nah, dasar dari sistem sosial kita adalah membangun suatu hubungan sosial yang relatif dan diprediksi bagaimana di antara kita yang berbeda orang-orang dalam masyarakat. Sifat struktural sosial tidak hanya mempengaruhi distribusi sumber ekonomi, politik, dan sosial. Nah, di sini juga kita berbicara stratifikasi etnis. Di sini memahami stratifikasi etnis. Jika suatu kelompok menjadi dominan dan yang lain menjadi tanduk jelas, satu kelompok memiliki lebih banyak kekuatan daripada status kelas sosial. Sebagaimana mencerminkan distribusi kita yang tidak sama dengan yang lain, maka jatuh bersama garis atau etnis. Stratifikasi saat ini adalah ketimpangan struktur yang berbagai kelompok sehingga akses kita bisa imbal secara sosial sebagai akibat dari status mereka secara hierarki sosial. Di sini juga kita berbicara diskriminasi. Diskriminasi ini artinya tingkat bagaimana diskriminasi dalam tingkat apa yang ada. Tindakan seperti sikap, perilaku sehingga memiliki tingkat secara intensitas, tetapi berbeda akibat. Bagaimana diskriminasi itu secara nasional kita dan analisisnya kita pada level yang lebih tinggi. Tetapi tingkat pertama adalah ekspresi, bagaimana verbal kita dari sebuah pertanyaan yang kita alami dalam suatu etnis. Di sini juga kita berbicara hubungan antara prasangka dan diskriminasi. Prasangka dan diskriminasi saling terkait. Prasangka dapat menyebabkan diskriminasi. Nah, di sini kita berbicara diskriminasi menyebabkan sebuah prasangka, bagaimana hubungan sebab akibat yang sederhana. Sikap kita, peristiwa yang terbuka terkait erat, tetapi mereka tidak identik dengan penyimpangan perasaan, bermusuhan terhadap kelompok-kelompok tentang membuat mereka diketahui melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Nah, di sini juga kita berbicara hubungan dominan minoritas. Di sini analisis pertama kita adalah bagaimana respon kelompok minoritas meskipun mengkarakteristik kepribadian memainkan peran besar di dalam menentukan bagaimana dalam bagian respon situasi yang tidak menguntungkan pola perilaku. Hampir semua kelompok mirip dengan kelompok-kelompok lain sehingga terjangkal bagaimana sebanding dengan faktor-faktor eksternal, maka memainkan peran penting, tetapi interpretasi solusi untuk merupakan determinisme kritisnya kita dalam hal ini membangun suatu solidaritas. Nah, di sini juga kita berbicara kesadaran etnis. Di sini kesadaran etnis secara sosiolog telah tertarik dalam pola-pola kehidupan kita, sikap dan perilaku kita yang muncul ketika orang berimigrasi di dalam masyarakat. Nah, secara budaya saat ini berbeda. Misalnya faktor yang mendorong ketika kita meliputi suatu kegagalan, tetapi secara budaya yang kita artinya sering menjatuhkan ketika kita melihat suatu wadah yang tidak memungkinkan. Tetapi di sini secara etikitas pelestariannya kita
apa yang menjadi kegagalan suatu dominan kita pada saat ini. Tetapi kesadaran kita saat ini merupakan suatu budaya kita yang terpopuler di daerahnya kita. Tetapi bagaimana persaingan di dalam lingkungan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Tetapi di sini mendefinisi apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin itu penyampaian dari saya. Salam dan selamat sore. Sekian dan terima kasih.